Ibu guru, ibu mau kemana malam-malam begini? Apa ada pekerjaan penting? Tolong antar aku ke kantor polisi Ramgans. Tolong cepat ya. Semoga belum terlambat. Lihat, salah sendiri kau ingin memakai pakaian baru dan perhiasan baru. Lebih mudah memakai seragam sekolah. Ini terlalu rumit. Anandi, Kau mendapatkannya? iya, aku menyembunyikannya dari semua orang. 2 ladu, ayo makan. Kenapa aku tidak boleh makan sebelum acara perjodohan, Puli? Waktu itu ibuku bilang agar Dewa tidak marah. Tapi diam-diam aku minum susu dan jalebi. Dewa tidak marah. Aku tidak tahu. Ayo makan saja. Silakan Nyonya. Ayo, tutupi kepalamu Anandi. Dia ini ibu barumu. Sungguh, putrimu ini sangat cantik. Sentuh kaki ibumu. Ayo. Kenapa kau diam saja? Kenapa kau memakan ladu ini? Ibu, aku sangat lapar. Jika aku tidak makan, aku akan sakit. Jangan katakan hal seperti itu lagi ya. Tidak apa-apa. Kau tahu, diam-diam aku juga makan di acara perjodohanku. Benarkah? Apa yang ibu makan? Sudahlah, sentuh kaki ibumu. Sudahlah. Kau bukan jodoh putraku lagi. Tapi kau telah menjadi putriku. Kenapa bis ini lamban sekali? Apa kau tidak bisa lebih cepat? Maaf ibu guru, ini sudah malam dan jalanan tidak rata. Bagaimana jika bisnya jatuh ke pinggir jalan? Apakah ibu guru ingin agar kita kecelakaan di malam hari? Tenang saja ibu guru, sebentar lagi kita pasti akan sampai. Ya ampun, kenapa Campa belum datang juga ya? Dia pasti ingin melihat pertunjukan di bawah. Aku bilang dia datang ke sini. Itu Campa. Apa yang kau lihat di bawah sana, Campa? Apa sangat seru? Sangat seru. Semua orang menari. Bahkan anak-anak perempuan juga menari. Seperti di dalam film. Tapi paman melihatku dan dia memintaku untuk pergi. Jika tidak, aku akan terus menyaksikannya. Ada makanan apa di sana, Campa? Malukan kita namanya. Kazan! Iya, Pak. Maafkan aku, Kazan. Tapi apa kau tidak tahu? Bukan hanya di Jaitsar, tapi keluarga kami terkenal di seluruh desa di sekitar sini. Jadi kau harus lebih berhati-hati lagi. Tapi ada apa sebenarnya? Kau jangan tersinggung, tapi ini. Makanan apa yang kau sajikan pada tamu kami? Kalau makanannya tidak enak, maka keluarga kami dipermalukan di hadapan seluruh warga. Kalau kau punya masalah dengan uang, kau bisa mengatakannya pada kami. Kami akan mengirimkan koki. Ada masalah apa ini? Kau tahu, dengan membuat pandal saja, Byron, kau tidak akan bisa melakukan acara perjodohan ini. Aku sedang membuatnya mengerti. Keluarga kita bisa maklum, tapi tamu lainnya, kita harus menghormati mereka. Memangnya kau tidak tahu, makanan ini sungguh tidak enak. Makanan ini tidak pantas untuk disajikan. Tidak begitu, Pak. Aku sudah mengawasi segalanya. Aku pergi ke Jodhpur dan mencari koki terkenal. Dia meminta uang 4 kali lebih banyak, Pak. Jadi aku memintanya untuk menyiapkan segalanya secara lengkap. Jangan khawatir, Pak. Ini perjodohan putriku. Semuanya yang terbaik. Kau jangan bohong ya. Tanyakan saja pada semua orang yang ada di sini. Tidak masalah kalau kokinya dari Jodhpur atau Delhi. Yang penting kan makanannya itu enak.
Sebaiknya tidak usah diperpanjang. Aku yakin mereka sudah berusaha sebaik Ini mungkin. tidak cukup baik. Dan seharusnya kejadian ini tidak perlu terjadi. Kalau makanannya seperti ini, semua orang pasti akan memarahi kita. Jika aku berbuat salah, tolong maafkan aku. Memang apa bedanya bagi diri? Kami yang harus mendengarkan omelan semua tamu, bukannya kau. Aku akan meminta maaf kepada mereka semua. Tolong maafkan aku. Tunggu sebentar. Aku akan mencoba bicara dengannya. Yang dikatakannya jangan dipikirkan. Dan tolong maafkanlah dia. Paman, Pandita memanggil putrimu datang. Iya, ayo. Pak Inspektur! Pak Inspektur! Pak Inspektur! Ada apa, Bu? Di mana Pak Inspektur? Aku tidak tahu, Bu. Aku baru saja memulai tugasku. Lalu siapa yang tahu? Bicara dengan kepala polisi. Di mana kepala polisimu? Dia sekarang sudah pulang. Di mana rumahnya? Apa kau tahu sumur kering di sebelah sana? Iya. Setelah itu belok ke kanan, lalu ke kiri, dan kemudian... tunggu! Kenapa kau mengetuk pintuku di tengah malam begini? Maafkan aku mengganggu dirimu di tengah malam begini. Tapi sangat penting bagiku untuk bertemu dengan Pak Inspektur. Tolong panggilkan dia. Kau pikir dia ada di rumah? Pemerintah memintanya bekerja begitu keras. Mereka tidak membayar suamiku untuk duduk di rumah. Jika dia tidak ada di rumah, pergi saja ke kantor polisi atau di cabang utama. Aku baru datang dari kantor polisi. Sudah sana pergi. Tunggu dulu. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Bagaimana ini? Jika polisi tidak tepat waktu, maka atas nama tradisi dan ritual, mereka semua akan mengorbankan kehidupan Anandi. Hei, duduk yang benar. Bagaimana lagi? Aku sudah mengantuk. Aduh, Jagdis. Kau tenanglah sedikit. Minta dia untuk tidak memarahiku. Aku akan marah. Jika kau menggangguku, aku akan marah 100 kali. Anandi, jangan bicara seperti itu. Shh. Ayah, suruh dia duduk jauh dariku. Di acara ini, kalian harus duduk Aku berdampingan. tidak mau duduk di upacara ini. Jangan bicara lagi, Nak. Duduk yang tenang. Pandita, tolong lanjutkan. Om Doho Sante Rantariksha Sante Pradhavi Sante Rosadhaya Sante Banaspataya Sante. Aku menyatukan tanganku dan berkata, Pak, aku tidak berani bicara. Pak polisi. Tapi profesor itu sudah melihatmu menyimpan catatan di kantongmu. Dan ternyata profesor itu orang baik. Kalau aku tidak setuju dengan perkataannya, maka sudah dapat dipastikan aku akan kehilangan pekerjaanku. Tapi kemudian dia bertanya, apakah aku sudah kaya? Pak, bisakah kau tutup teleponnya dan mendengarkan aku dulu? Nanti kita akan bicara lagi. Ada apa, Bu? Ada bencana apa? Di mana Inspektur Kantor Polisi Ramgan? Kau akan tahu kalau pergi ke kantor polisi Ramgan, bukan? Aku sudah ke sana tapi tidak ada. Polisi di sana bilang dia tidak ada. Aku tidak tahu inspektur ada di mana, tapi di sana ada Pak Sersan, kan? Tidak ada. Tapi aku baru saja bicara dengannya di telepon. Doa sudah selesai. Sekarang kalian berdua bangun dan mengitari api suci ini. Di mana Sersan? Pak, aku sedang mencarimu. Ya, ada apa? Di mana Pak Inspektur? Dia punya pekerjaan penting. Ada apa? Tapi masalahku juga lebih penting. Desaku membutuhkannya. Aku sudah mengatakan segalanya kepada Inspektur. Tolong telepon dia dan minta segera dia datang. Aku tidak bisa menelponnya. Kau harus menunggu dia datang. Aku tidak bisa menunggu, Pak. Katakan dia ada di mana. Aku akan pergi sendiri. Jangan marah, Bu. Ada banyak desa di sini. Aku tidak tahu dia pergi ke desa mana.
Hei, inspektur tadi pergi kemana? Bilaria, Pak. Iya, Bilaria. Jadi dia sudah pergi ke sana? Aku akan pergi ke sana. Katakan pesanmu, aku akan menyampaikannya. Dengar, jika kau bisa mengantarku ke sana, aku akan sangat berterima kasih. Upacara perjodohan sudah selesai. Sekarang kalian berdua meminta berkat dari orang tua kalian. Terima kasih. Sama-sama. Ini inspektur. Dia sudah seperti kakakku sendiri. Aku tidak akan bisa mengerjakan apapun tanpa berkat dari dia. Tadinya aku pikir dia akan sibuk dengan pekerjaannya. Aku tidak tahu apa kau akan datang atau tidak. Kau sudah mengundangku ke sini, Tuan Kajan. Tentu saja aku datang. Benar. Tunggu sebentar ya. Pak, tolong berkati putriku dan jodohnya, Pak. Akan sangat baik jika mereka mendapatkan berkatmu. Nak, sentuh kaki paman. Dengar Bu Guru, sebelum perjodohan itu dilangsungkan, kita tangkap mereka. Jika kita menangkap salah satu dari mereka, yang lain pasti akan jerah. Pak Inspektur. Kenapa Bapak berbohong kepadaku? Kenapa Bapak ada di sini? Sebagai penegak hukum, Bapak menghadiri perjodohan ilegal. Jadi kau datang kemari untuk menunjukkan diri? Aku tidak menunjukkan diri. Aku hanya mengingatkan tugasmu. Dengan mendukung perjodohan ini, kau telah menghina hukum kita. Ada apa ini, Pak Kajan? Biar aku jelaskan. Dia mendatangiku di kantor polisi untuk menggagalkan perjodohan ini. Dia bilang akan terjadi kejahatan di desa ini. Dia ingin aku menangkap Tuan Kajan dan keluarga kalian karena telah melanggar hak asasi anak. Bagaimana dia bisa meminta kami ditahan? Apa ini desa ayahnya? Kenapa kau marah, Tuan Kajan? Aku ada di sini.
saja aku. Jangan jadi petugas sosial dan jadilah seorang guru. Pemerintah membayarmu hanya untuk mengajar, bukan? Kau tidak perlu mengganggu kebahagiaan dari keluarga ini. Kau bilang ini kebahagiaan? Kau bilang ini adalah kebahagiaan keluarga. Di hadapan semua orang tua desa ini, dua kehidupan anak kecil dipermainkan. Dan kalian diam saja. Dengar, Ibu Guru. Ini bukan permainan. Ini upacara perjodohan. Apa Bapak seorang hakim? Bapak tidak tahu. Api suci itu pun tidak akan bisa menutupi kejahatan yang sedang terjadi. Untuk apa kau memberkati mereka? Apa mereka mengerti makna upacara ini? Mereka hanya tahu tentang ini dari permainan boneka. Tapi mereka tidak mengerti apa artinya setelah upacara ini selesai. Dan kau, pemerintah memberikanmu tugas untuk melayani dan melindungi masyarakat, kan? Bukannya menghentikan kejahatan ini dan menangkap orang tua mereka, kau malah ikut merayakan kejahatan ini. Dengarkan aku, Ibu Guru. Aku juga bisa memberikan ceramah. Jika masalah hukum, aku lebih. Jika saja kau mengerti tentang hukum, percayalah kepadaku, aku tidak akan datang untuk merusak kebahagiaan kalian. Aku hanya ingin mengatakan, hubungan seumur hidup tidak tepat dilakukan di usia semuda ini. Di mana bagi mereka semuanya adalah permainan. Mental dan fisik Anandi masih kecil. Dan jodohnya ini, apa dia mengerti makna dari perjodohan ini? Pakaian baru, manisan, makanan lezat. Baginya ini adalah hanya pesta dengan iringan musik. Kita tidak akan bisa melawan hukum alam. Kepala desa, dalam sastra juga ada batas usia perjodohan, kan? Kalian pasti tahu pemerintah juga telah membuat hukum tentang hal ini. Kenapa kita melanggar peraturan itu? Kenapa kalian melakukan dosa dan memberikan nama sebagai perjodohan? Ayah, apakah perjodohan ini dosa? Ayo, ikut denganku. Bukan kau yang menentukan ini dosa atau bukan, Ibu Guru. Jangan anggap dirimu sebagai orang suci. Cukup. Aku tidak mau mendengar ocehanmu. Pergi dari sini. Kau ayahnya Anandi, Tuan Kajan. Apakah putrimu itu beban yang begitu besar bagimu? Sehingga kau sampai ingin menyingkirkannya dari rumahmu? Aku mohon pada kalian semua di sini. Ini masih belum terlambat. Hentikanlah perjodohan ini. Mereka sudah memutari api suci. Semuanya sudah selesai. Apa kau ingin membatalkannya? Hanya karena kau sudah belajar di kota. Apa kau pikir kau lebih pintar dari kami semua? Aku tahu wanita seperti apa dirimu ini. Jika kau tidak menikah, kau jangan ikut campur urusan kami. Dan jangan berani menceramahi kami. Dengar. Cukup.